Selamat siang, perkenalkan saya Jessica Sinaga dengan NPM 2102020069 dari kelas 2A22 Manajemen. Sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor pengambilan keputusan pembelian dalam perilaku konsumen. Keputusan pembelian konsumen. Keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa merupakan saat yang penting bagi pemasar. Keputusan ini dapat menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan luas, dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan. Dalam tanda kutip, keputusan merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks bisa dilihat dari diagram yang di atas. Kebutuhan, terus selanjutnya pemrosesan informasi oleh konsumen, selanjutnya kebutuhan, selanjutnya pemrosesan informasi oleh konsumen, selanjutnya pemrosesan informasi oleh konsumen, dan begitu selanjutnya. Tahapan pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama itu munculnya kebutuhan akan suatu produk dapat disebabkan oleh yang pertama demografis, psikografis, faktor lingkungan eksternal lainnya. Adanya kebutuhan yang belum terpenuhi akan menciptakan seseorang mencari informasi, sehingga menciptakan persepsi baru terhadap produk tersebut. Selanjutnya, konsumen akan melakukan evaluasi terhadap berbagai macam merek produk selama proses pencarian informasi. Model sederhana mengenai pengambilan keputusan konsumen bisa dilihat di sini. Pengaruh eksternal yang diinput, usaha pemasaran perusahaan, produk, promotion, price, channels of distribution, lingkungan sosio-budaya, keluarga, sumber informal, sumber non-komersional lain, kelas sosial, budaya, dan subbudaya. Prosesnya, pengenalan kebutuhan, penelitian sebelum pembelian, evaluasi alternatif. Bisa dilihat di sini. 3 tahap dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, penelitian sebelum pembelian. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Lalu tipe-tipe pembelian seperti ini. Pembelian percobaan, pembelian berulang, pembelian komitmen jangka panjang. Contoh kasus yang mudah ditemui itu seperti pulpen pilot dan standar. Merupakan jenis pulpen yang paling sering kita gunakan, terutama kalangan mahasiswa ya. Seiring berkembangnya industri pulpen, muncul berbagai merek pulpen yang lain, masing-masing memiliki ciri khas sendiri, sehingga diperlukan strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan yang terus bermunculan. Salah satunya adalah menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen, yang tujuannya adalah menganalisis bagaimana proses konsumen memutuskan pembelian pulpen dan membandingkannya bagaimana preferensi konsumen terhadap atribut-atribut pulpen yang terdapat pada pulpen pilot dan standar, baik dari tingkat kepentingan maupun tingkat kepercayaan. Ada hasil penelitian menunjukkan bahwa proses keputusan pembelian pulpen dimulai pada proses pengenalan kebutuhan, proses pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan dilanjutkan dengan evaluasi pembelian. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% responden memilih dorongan dari teman merupakan faktor utama yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan berdasarkan preferensinya, perbandingan atribut pulpen pilot lebih baik daripada pulpen standar. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai model Fishburne, di mana pulpen pilot lebih tinggi atau lebih positif dibanding pulpen standar Techno. Ya mungkin kita kalau di rumah punya pulpen standar atau pilot, kita bisa membandingkan keduanya, yang dimana pulpen pilot lebih baik daripada pulpen standar tersebut. Lalu setelah itu, penilaian pasca pembelian. Kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan harapan, perasaan netral. Kinerja melebihi harapan, pemenuhan harapan secara positif. Kinerja yang sesungguhnya di bawah harapan, pemenuhan harapan secara negatif.
Perilaku pasca pembelian akibat proses evaluasi, mengetahui dan mempelajari lebih mendalam yakni kepuasan, ketidakpuasan, pertentangan atau disonans. Nah, untuk mengurangi disonans ini, kita dapat memberikan garansi yang memadai dan meyakinkan atas pelayanan purna jual yang lebih baik. Mengiklankan kualitas produk yang dapat dipercaya untuk menambah keyakinan pembeli, lalu menindaklanjuti pembelian dengan cara kontak langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.